Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan pertemuan 14, yaitu tentang konsep ukuran varian variasi, koefisien varian, dan angka baku. Untuk yang pertama akan menjelaskan ukuran varians. Varians atau dari bahasa Inggris variance atau ragam suatu perubahan acak atau distribusi probabilitas adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Varians 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Varian yang selalu bernilai non-negatif. Varian yang rendah mengindikasikan bahwa titik data condong sangat dekat dengan nilai rata atau nilai ekspektasi dan antara satu sama lainnya. Sementara varian yang tinggi mengindikasikan bahwa titik data sangat tersebar di sekitar rata dan dari satu sama lainnya. Rumus dari varian juga dibagi menjadi dua, yaitu untuk varian data tunggal dan varian data kelompok. Yang pertama, varian data tunggal. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Varian sama dengan buka kurung nilai setiap data atau pengamatan dikurang nilai rata-rata hitung dalam populasi tutup kurung pangkat 2 dibagi jumlah total data, atau bisa dilihat di PowerPoint yang sudah tertera. Yang kedua, varian data kelompok. Rumus yang digunakan dalam data kelompok untuk varian adalah sebagai berikut. Varian sampel sama dengan jumlah frekuensi buka kurung nilai setiap data dikurang rata-rata hitung tutup kurung pangkat 2 dibagi jumlah total data dikurang 1. Contoh soal, jika diketahui data dari tinggi badan mahasiswa adalah sebagai berikut. Tinggi badan 151 sampai 155, frekuensi 3, 156 sampai 160, frekuensi 4, 151 sampai 165, frekuensi 4, 166 sampai 179, frekuensi 5, 171 sampai 175, frekuensi 3, 178 sampai 180, frekuensi 2. Hitunglah varian dari data di atas. Berdasarkan data penolong di samping, maka diperoleh X sama dengan 3458 dibagi 21 sama dengan 164,67. Sehingga untuk varian menjadi varian sampel sama dengan jumlah frekuensi buka kurung nilai setiap data dikurang rata-rata hitung tutup kurung pangkat 2 dibagi jumlah total data dikurang 1 sama dengan 1216,69 dibagi 21 dikurang 1. Jadi sama dengan 1216,69 dibagi 20. Jadi varian dari data tinggi badan tersebut adalah 60,83. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Thomas Dwi Sakti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan koefisien variasi. Koefisien variasi adalah ukuran statistik penyebaran titik dan data dalam rangkaian data di sekitar min. Koefisien variasi mewakili rasio simpangan baku terhadap rata-rata dan merupakan statistik yang berguna untuk membandingkan derajat variasi dari suatu rangkaian data ke rangkaian data lainnya, meskipun rata-ratanya sangat berbeda satu sama lain. Koefisien variasi menunjukkan sejumlah mana variabilitas data dalam suatu sampel dibandingkan dengan rata-rata populasi. Di bidang keuangan, koefisien variasi memungkinkan investor menentukan seberapa besar volatilitas atau resiko yang diasumsikan dibandingkan dengan jumlah pengembalian yang diharapkan dari investasi. Idealnya, jika rumus koefisien variasi menghasilkan rasio standar deviasi terhadap pengembalian rata-rata yang lebih rendah, maka trade-off resiko kembali akan semakin membaik. Rumus yang digunakan dalam koefisien variasi adalah standar deviasi dibagi nilai rata-rata dikali 100%. Sedangkan rumus koefisien variasi dalam sampel adalah standar deviasi sampel dibagi nilai rata-rata dikali 100%. Berikut kategori tafsiran koefisien variasi. Yang pertama, kategori lebih dari 45%,
diinterpretasikan sangat heterogen. Yang kedua, 40-44% termasuk heterogen. Yang ketiga, 30-39% termasuk normal. 25-29% termasuk homogen. Dan kurang dari 25% termasuk sangat homogen. Berikut contoh soalnya. Jika diketahui ada pabrik yang memproduksi bola lampu dua jenis, yaitu jenis lampu A dan jenis lampu B, rata-rata dari jenis lampu A adalah XA sama dengan 1495 jam, dengan standar deviasi adalah SA sama dengan 280 jam. Untuk jenis lampu B dengan XB sama dengan 1875 yang memiliki standar deviasi yaitu SB sama dengan 310 jam. Untuk menghitung koefisien variasi A, dapat digunakan rumus yaitu standar deviasi A dibagi dengan nilai rata-rata XA dikali dengan 100%. Untuk SA-nya adalah 280 dibagi dengan XA-nya yaitu 1495 dikali 100% yaitu 18,7%. Selanjutnya, menghitung koefisien variasi B. SB-nya 310 dibagi dengan XB-nya 1875 dikali 100% sama dengan 16,5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arif Fadila ingin menjelaskan tentang distribusi probabilitas bersama dan nilai harapan dengan mata kuliah statistika deskriptif. Dosen pengampunya Ibu Setianingsih SEMM, disusun oleh kelompok 7. Saya Ahmad Arif Fadila dan Ibnu Akil dan Thomas Dusakti. Distribusi probabilitas. Apabila ruang sampel pada S menunjukkan semua hasil, yang mana mungkin terjadi pada perlembaran dua buah uang logam yang memiliki sisi gambar dan sisi angka. Hasil ruang sampelnya yaitu S sigma dalam kurung G, G, dalam kurung G, A, dalam kurung A, G, dalam kurung A, A. Dalam ruang sampel S, jika X menunjukkan banyaknya yang muncul muka S tersebut dan sebagaimana hubungan tersebut, maka nilai dari X yaitu X sama dengan 0 dan X 1 dan X sama dengan 2 untuk nilai dari X sama dengan 0. Maka berkaitan terhadap titik sampel dari dalam kurung G, G. Dengan probabilitasnya menjadi nilai dari P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan P dalam kurung G, G sama dengan nilai X sama dengan nilai 1 yang berkaitan pada titik sampel dalam kurung G, A dan A, G. Probabilitas menjadi nilai dari P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan P dalam kurung G, A plus P dalam kurung A, G sama dengan plus sama dengan nilai X sama dengan 2 berkaitan pada titik sampel A, G, A. Probabilitas menjadi nilai dari P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan P A, sama dengan pasangan dari nilai variabel acak pada X terhadap probabilitas nilai X tersebut adalah nilai dari P dalam kurung X sama dengan X, sehingga bisa dinyatakan pada tabel berikut ini. Dalam ruang sampel S, jika X menunjukkan banyaknya yang muncul muka di S tersebut dan sebagaimana hubungan tersebut, maka nilai dari X yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Untuk nilai dari X sama dengan 0, maka berkaitan terhadap titik sampel dari dalam kurung G, G. Dengan probabilitasnya menjadi nilai dari P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan P dalam kurung G, G sama dengan nilai X sama dengan 1 yang berkaitan pada titik sampel dalam kurung G, A dan dalam kurung A, G.
probabilitas menjadi nilai dari P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan P dalam kurung G, A plus P dalam kurung A, G sama dengan nilai X sama dengan 2. Berkaitan pada titik sampel A, dalam kurung. Probabilitas menjadi nilai dari P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan P dalam kurung A, sama dengan pasangan dari nilai variabel acak P pada X terhadap probabilitas nilai X tersebut adalah nilai dari P dalam kurung X sama dengan X, sehingga bisa dinyatakan pada tabel berikut ini. Nilai harapan terjadi apabila variabel acak dari X memiliki fungsi probabilitas F dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X sama dengan X. Sehingga harapan atau ekspektasi dari X dengan ditulis E dalam kurung X merupakan suatu fungsi yang akan dijabarkan. Adapun sifat dari harapan atau ekspektasi dari X yaitu A, E dalam kurung C sama dengan C, B, E dalam kurung B, X sama dengan B, E dalam kurung X, C, E dalam kurung A tambah BX sama dengan A tambah BE dalam kurung X. Kegunaan dari nilai harapan itu sendiri menjadi sangat penting dari harapan matematis, yaitu bisa digunakan dalam bentuk mean maupun variasi, ataupun standar deviasi berdasarkan parameter populasinya. Contoh soal, jika seseorang membeli kupon untuk mendapatkan hadiah undian, kemudian dia bisa memenangkannya dengan hadiah utama adalah 50 juta, kemudian hadiah kedua senilai 20 juta dengan masing-masing probabilitas 0,0001 dan 0,003. Berapakah harga kupon tersebut seharusnya? Penyelesaian. Sebagai contoh bahwa variabel X menunjukkan nilai kemenangan, sehingga nilai dari X1 adalah 50 juta dengan probabilitas P dalam kurung X sama dengan X1 sama dengan 0,001, kemudian X2 adalah 20 juta dengan probabilitas P dalam kurung X sama dengan X2 sama dengan 0,003, maka bisa dihitung nilai harapan X menjadi E dalam kurung X sama dengan X1 P dalam kurung X sama dengan X1 plus X2 P dalam kurung X sama dengan X2 sama dengan 50 juta. Dalam kurung 0,001 ditambah 0 dalam kurung 20 juta dikali 0,003 sama dengan 110.000. Bisa disimpulkan bahwa harga untuk kupon undian senilai Rp110.000.